Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Bapak Akbar Alifian Iswayono. Bapak adalah mahasiswa magang dari IAIN Jember. Bapak di sini kebetulan dari Prodi Pendidikan Agama Islam. Jadi selama 2 bulan ke depan Bapak akan mengajar kalian atau menggantikan Bapak Hafid sementara waktu untuk mengajar kalian dalam mata pelajaran pendidikan agama Islam. Baik, materi pada hari ini yaitu hidup tenang dengan kejujuran, amanah, dan istiqomah. Sebelum memulai, mari kita berdoa terlebih dahulu supaya apa yang akan kita pelajari hari ini bisa bermanfaat dan berguna bagi kita dan orang di sekitar kita. Berdoa dan membaca Al-Fatihah. Dimulai. Selesai. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Bapak harap kalian sehat di sana. Meskipun kita tidak bisa bertatap muka di sekolah, Bapak selalu berharap kalian tetap semangat dalam menuntut ilmu, tetap semangat dalam belajar, tetap semangat dalam mengerjakan tugas. Baik, kita mulai ya. Hidup tenang dengan kejujuran, amanah, dan istiqomah. Berperilaku jujur. Di sini apa ada yang tahu apa itu jujur? Jujur adalah kesesuaian sikap antara perkataan dan perbuatan yang sebenarnya. Jadi sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya. Kejujuran itu erat kaitannya dengan hati nurani. Hati nurani yaitu hati yang paling dalam, yaitu hati yang bersih, hati yang murni, hati yang suci, yang mana hati itu selalu mengajak kepada kebaikan. Maka jujur itu ketika kita melakukan sesuatu dan itu sesuai dengan hati nurani kita. Apabila kita melakukan sesuatu dan itu tidak cocok, kok hatiku gak enak ya, kok hatiku gak cocok ya, maka itulah yang disebut dusta. Apabila kita katakan sesuatu yang tidak sesuai dengan kenyataan, itulah yang dinamakan bohong. Maka hindarilah atau jangan sekali-sekali kalian itu berbohong, karena ketika seseorang sekali berbohong, maka orang itu akan terus-menerus atau akan berkelanjutan berbohong. Karena apa? Karena dia sekali berbohong, lalu berbohong lagi untuk menutupi kebohongannya yang pertama, lalu berbohong lagi untuk menutupi kebohongannya yang kedua, begitu seterusnya, dan itu akan menjadi tabungan. Kok tabungan? Tabungan apa? Tabungan dosa tentunya ya. Jadi kalian hindari berbohong, jangan suka berbohong. Nah, ini ada firman Allah dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 42 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala talbisul haqqa bil batili wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Dan janganlah kamu campur adukan yang hak dengan yang batil, dan janganlah kamu sembunyikan yang hak itu sedang kamu mengetahui. Jadi kita sebagai manusia, kita itu oleh Allah sudah dilarang mencampur adukan menjadi sesuatu hak dengan yang batil. Hak itu apa? Hak itu suatu kebenaran.
Dan batil itu adalah suatu kebohongan atau suatu kesalahan, lawan dari sebuah kebenaran, lawan dari hak itu adalah batil. Jadi kita itu tidak boleh mencampur adukan hak dengan yang batil, itu tidak boleh. Dan ketika kita mengetahui suatu hal itu adalah suatu yang benar, tapi kita menyembunyikan, lalu kita mengatakan bahwa itu salah, maka itu juga dilarang oleh Allah. Dan janganlah kamu sembunyikan yang hak, jangan kamu sembunyikan yang benar, sedang kamu mengetahui bahwa itu benar. Itu sangat dilarang oleh Allah ya. Maka kita sudah seharusnya selalu berperilaku jujur, berkata sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya, jangan menutupi sesuatu yang memang semestinya harus dibuka. Kebenaran adalah benar, yang salah adalah salah. Hikmah berperilaku jujur. Sesuatu yang benar, perilaku yang benar, tentunya ada hikmah di balik itu. Allah menganjurkan sesuatu atau melarang sesuatu, itu tentunya ada hikmah di balik semua itu. Apa hikmah dari berperilaku jujur? Yang pertama yaitu terhindar dari dosa. Sudah pasti orang yang jujur itu tidak akan berdosa. Orang yang berbohong akan mendapatkan dosa. Yang kedua, dipercaya orang lain. Ketika kita selalu mengatakan perkataan yang jujur, sebagaimana kita meneladani sifat Rasulullah yang selalu mengatakan jujur, kita akan dipercaya oleh orang lain. Pada zaman dahulu, pada zaman Rasulullah itu susah sekali untuk mencari orang jujur. Banyak sekali orang yang berdusta. Maka ketika Rasulullah itu hadir, datang, rawuh, dan beliau memiliki sifat yang jujur, maka Rasulullah diberi gelar yaitu orang yang bisa atau orang yang dapat dipercaya, yaitu gelar Al-Amin. Maka kita harus meneladani Rasulullah sebisa kita, sebisa mungkin. Meskipun tidak full 100% seperti Rasulullah, setidaknya kita jangan sampai berbohong. Yang selanjutnya yaitu hati menjadi tenang. Ini sudah pasti ketika kita melakukan suatu kebenaran dan menghindari sebuah kebatilan, maka akan tumbuh atau muncul sebuah ketenangan dalam hati dan diri kita. Ketika kita melakukan sebuah kesalahan, ketika kita melakukan sebuah kebohongan, hati kita akan was-was, hati kita akan bisa tenang, akan pasti kepikiran, tidur gak enak, makan gak enak, akan kepikiran terus dengan apa yang kesalahan-kesalahan yang kita lakukan. Jadi jujur itu adalah solusi untuk memberi ketenangan dalam hati dan diri kita. Nah, yang selanjutnya yaitu berperilaku amanah. Apa itu amanah? Apa coba amanah? Ada yang tahu? Amanah artinya terpercaya, dapat dipercaya, tanggung jawab. Ini dua kata, yaitu terpercaya dan tanggung jawab. Terpercaya itu ketika kita memiliki sifat amanah, jadi kita itu dapat dipercaya dalam hal apa? Dalam hal tanggung jawab. Misalkan kita diberikan dititipi sebuah barang atau dititipi diamanahi sebuah jabatan, misalkan kepala sekolah atau ketua kelas. Kita menjalankan tugas atau menjaga amanah itu, kita itu sesuai dengan tugas kita atau malah lebih baik, itu maka orang itu menjadi orang yang terpercaya atau orang yang memiliki sifat amanah. Macam-macam amanah di sini ada beberapa macam amanah. Kalau tidak salah ada 3 ya, ada 3 macam amanah. Yang pertama, amanah terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amanah ini berupa ketaatan akan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Jangan kira kita hidup di dunia ini cuma sekedar hidup saja.
kita diamanahi loh. Diamanahi apa? Diamanahi nyawa, diamanahi tubuh. Maka ketika kita diamanahi semua ini, kita tentunya harus mengikuti perintah dari Allah, yaitu berupa ketaatan akan segala perintah dan menjauhi segala larangannya. Artinya itu kita tanggung jawab gitu loh. Tanggung jawab itu amanah. Yang kedua yaitu amanah terhadap sesama manusia. Jadi ketika kita amanah terhadap sesama manusia, yaitu tadi itu kita bisa menghargai hak-hak antar sesama manusia, atau ketika kita diberi titipan atau diamanahi sesuatu, kita itu bisa menjaga dengan baik sesuai amanah itu. Yang terakhir yaitu amanah terhadap diri sendiri. Amanah ini dijalani dengan memelihara dan menggunakan segenap kemampuan diri dalam kemanfaatan. Jadi ketika kita bisa amanah terhadap diri sendiri, yaitu dengan cara menggunakan tenaga kita, badan kita, kecerdasan kita, kemampuan kita itu untuk melaksanakan hal-hal yang positif, hal-hal yang bisa memberikan kemanfaatan untuk orang-orang di sekitar kita tentunya. Hikmah dari perilaku amanah, seperti jujur di awal, semua itu ada hikmahnya. Ini hikmah dari perilaku amanah. Yang pertama, dipercaya orang lain. Sama seperti jujur, ketika kalian itu amanah, maka itu otomatis dalam diri kalian itu ada sifat jujur. Maka kalian akan dipercaya orang lain, mendapat simpati. Simpati itu apa ya? Kagum. Simpati itu kagum. Terus senang, suka gitu. Jadi banyak orang yang suka pada sampean karena kalian itu memiliki sifat amanah, sifat yang jujur ya. Yang ketiga yaitu akan dipermudah kehidupannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kalian sudah menghindari sifat tercela dan melaksanakan sifat yang terpuji, yaitu amanah, dan termasuk orang yang beruntung. Kenapa kok orang beruntung, kok bisa orang yang amanah itu orang beruntung? Ini Allah berfirman dalam Quran surat Al-Mu'minun ayat 8. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Dan sungguh beruntung orang yang memelihara amanat-amanat dan janjinya. Allah di situ sudah menjelaskan bahwa sangat beruntung sekali ketika orang-orang bisa memelihara amanat dan janjinya. Maka sebisa mungkin kita menjadi orang yang memiliki perilaku amanah. Yang selanjutnya yaitu istiqomah. Ada yang tahu istiqomah? Istiqomah adalah gampangnya itu terus menerus, continue, itu istiqomah. Mari kita lihat. Istiqomah adalah sikap teguh dalam melakukan suatu kebaikan, membela dan mempertahankan keimanan dan keislaman walaupun menghadapi berbagai ancaman, tantangan dan godaan. Jadi istiqomah itu adalah sikap teguh. Mudahnya itu adalah sikap yang kuat, megang kuat, konsisten, itu istiqomah ya. Seorang yang mempunyai sifat istiqomah itu diibaratkan bagaikan batu karang yang berada di tengah-tengah laut yang tidak tergeser sedikit pun. Jadi ada batu di tengah laut, itu diibaratkan orang yang memiliki sifat istiqomah atau sikap teguh. Dihantam ombak, jedus
jedar atas bawah kanan kiri depan belakang itu gak akan goyah karena memiliki sikap tekun tadi itu. Hikmah perilaku istiqomah. Ya, ini hikmah dari perilaku istiqomah. Orang istiqomah akan dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari rasa takut dan sedih, sehingga dapat mengatasi rasa sedih yang menimanya, tidak hanyut di bawah kesedihan dan tidak gentar dalam menghadapi kehidupan masa yang akan datang. Yang kedua yaitu orang istiqomah akan mendapatkan kesuksesan dalam kehidupan di dunia karena ia tekun dan ulet. Wah, ini tadi kenapa kok orang istiqomah akan mendapatkan kesuksesan? Karena orang istiqomah itu orangnya itu konsisten, continue. Jadi melakukan hal itu meskipun dia gagal, terus akan mencoba. Meskipun dia berhasil, dia tidak merasa berhasil, dia tidak puas dengan keberhasilannya. Dia akan terus belajar dan belajar. Itu yang namanya tekun dan ulet atau istiqomah. Yang terakhir yaitu orang yang istiqomah dan selalu sabar serta mendirikan sholat akan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak pernah mendengar perkataannya itu istiqomah itu lebih utama dari kewalian. Sudah ya, itu mungkin yang bisa Bapak sampaikan. Jadi Bapak harap yang pertama kalian itu bisa jujur, selalu berusaha untuk jujur, jangan berbohong, karena kalian sekali berbohong maka akan keterusan berbohong. Yang kedua, kalian harus terus memiliki sifat atau selalu berusaha memiliki sifat yang amanah, dapat dipercaya. Ketika kalian sudah menerapkan perilaku jujur, insya Allah kalian akan menjadi orang yang amanah atau orang yang dapat dipercaya. Yang ketiga yaitu istiqomah. Ketika jujur terus kalian menjadi orang yang amanah, maka kalian harus istiqomah. Istiqomah dalam apa? Istiqomah dalam kejujuran dan dalam keamanahan atau ya dalam sifat amanah, dan istiqomah dalam hal-hal kebaikan yang lain. Berharap kalian terus belajar dan dipelajari lagi materinya di rumah. Bertemu dengan Bapak di minggu depan dalam materi Toharoh. Kita minggu depan akan membahas perihal Toharoh. Kita ulas bagaimana Toharoh itu, ada berapa macam saja Toharoh. Nanti kita ulas minggu depannya. Terima kasih, sampai jumpa minggu depan. Mari kita tutup pertemuan kali ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.